Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang, edisi Jumat 11 Juni 2021. Seperti biasa, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah hal paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdul Salam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, belakangan kita mendengar keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan calon jamaah haji karena alasan masih pandemi. Ini berarti tahun kedua calon jamaah haji negeri ini gagal ke Tanah Suci. Banyak pihak menilai tidak adanya diplomasi tingkat kepala negara terkait kuota haji pada tahun ini hingga keputusan pembatalan pemberangkatan calon jamaah dari Indonesia mengecewakan umat. Kendati keputusan pembatalan didasarkan untuk melindungi keselamatan jamaah Indonesia dari penyebaran COVID-19, Arab Saudi juga belum memberikan keputusan final terkait kuota haji untuk semua negara. Artinya, masih ada kemungkinan Indonesia memperoleh jatah. Pemirsa, apakah keputusan pembatalan keberangkatan haji dengan alasan COVID-19 sudah tepat? Apakah pengelolaan dana haji sudah transparan? Bagaimana konsep Islam dalam penyelenggaraan haji yang baik khususnya di masa pandemi? Pemirsa, untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Bung Iwan Januar, Direktur Siasah Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fadil. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Iwan? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan semua juga sehat ya. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Baik, Bung Iwan, langsung saja. Sebelumnya, Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas mengumumkan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji Indonesia pada 1442 Hijrah ini. Beliau menyebutkan pada hari Kamis 3 Juni 2021 dengan alasan pandemi COVID-19. Apakah keputusan pembatalan keberangkatan haji dengan alasan pandemi COVID-19 sudah tepat, Bung Iwan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bung Fadil juga seluruh pemirsa Kabar Petang yang dimuliakan Allah. Kita lihat dulu kronologisnya ya. Bahwa yang pertama sebetulnya belum ada alasan pembatalan itu karena pandemi ya. Jadi di awal pemerintah Indonesia, terutama ini di media massa itu kan disampaikan bahwasanya pembatalan haji ini karena pemerintah Arab Saudi tidak memberikan kuota kepada jemaah haji Indonesia. Bahkan sampai di media massa itu disampaikan Menteri Agama tuh terheran-heran, kenapa kok Arab Saudi nggak memberikan kuota seperti itu? Ini yang pertama. Baru belakangan kemudian ketika Kedubes Saudi sudah mengeluarkan surat resmi yang agak keras ya, menegur pemerintah Indonesia, terutama menyebut nama anggota Dewan yang menyebutkan bahwa Arab Saudi nggak memberikan kuota. Ternyata kan bukan itu pangkal persoalannya begitu ya. Bahwa ternyata Arab Saudi belum membuat keputusan apapun tentang masalah kuota seperti itu. Nah kemudian alasan bergeser, yaitu kepada masalah bahwasanya ini kesiapan. Karena kata Menteri Agama, Kementerian Agama, pun seandainya Saudi memberikan kuota, maka ini nggak cukup waktu yang dibutuhkan. Karena hanya berapa bulan itu kan sampai nanti ke Zulhijjah. Pelaksanaan ibadah haji seperti itu. Sehingga ada pernyataan bahwasannya dalam kondisi normal saja butuh waktu sekitar 8 bulan. Apalagi kalau sekarang ini mendadak diberikan batasan kuota, ini nggak cukup waktu dan untuk mempersiapkan segala hal. Yang ketiga baru kemudian alasan pandemi dikemukakan karena alasan segala macam. Jadi kalau kita melihat ini menunjukkan inkonsistensi ya dan ketidakjujuran dari pemerintah khususnya Kementerian Agama dan DPR. Karena DPR yang menyuarakan isu ini ya, yang menyuarakan bahwasanya pemerintah Saudi tidak memberikan kuota seperti itu. Jadi mohon seharusnya ya di sini anggota dewan juga pejabat negara, pejabat publik itu mereka memberikan pernyataan based on data, berdasarkan juga evidence, bukti. Jangan hanya berdasarkan perakiraan, asumsi atau kabar burung yang nggak jelas seperti itu. Yang kedua juga harus jujur ya,
menyebutkan apa yang sebetulnya terjadi seperti itu. Dan ketiga, belajarlah minta maaf ya. Jadi nggak kemudian sudah terjadi begitu, sudah saja gitu kan, nggak ada pernyataan maaf dari anggota Dewan, dari Kementerian Agama terkait dengan kesimpangsiuran informasi pembatalan ibadah haji. Ujungnya kan batal seperti itu. Nah kalau alasan juga pandemi, beberapa negara kok tetap mendapatkan izin ya untuk melaksanakan ibadah haji. Meskipun Arab Saudi juga belum memberikan keputusan final tentang kuota, tapi peluang untuk melaksanakan ibadah haji itu dari oleh pemerintah Saudi itu masih terbuka. Artinya kalau begitu ada ketidakpercayaan dari pemerintah Saudi terhadap Indonesia ya, sehingga belum ada keterangan berapa kuota yang diberikan. Dan yang kedua, ini juga kalau menurut hemat kami, ini belum ada usaha yang keras dari pemerintah Indonesia untuk apa? Untuk membuka peluang pelaksanaan ibadah haji. Kalau masalah pandemi, tahun lalu juga pandemi, ya. Sekarang masih pandemi. Kan mestinya bisa belajar dong dari pengalaman tahun lalu apa yang mestinya dilakukan agar tahun ini atau tahun yang berikutnya gitu ya, ibadah haji bisa diselenggarakan. Katakanlah meskipun dengan pengurangan kuota agar tidak berjejalan di sana gitu kan, agar tidak kemudian melanggar protokol kesehatan secara WHO misalkan seperti itu, mestinya belajar dong. Sehingga pada tahun 2021 sekarang nggak terjadi pembatalan yang kedua kali tentang ibadah haji ini. Demikian Bung Fadil. Ya. Baik Bung Iwan, dari penjelasan Anda tadi, berarti argumen atau alasan yang disampaikan pemerintah Indonesia dalam hal ini Depak sangat lemah, bahkan diada-adakan dan dipaksakan begitu Bung Iwan? Iya, jadi memang tadi ya berpulang kepada satu, harusnya setiap pernyataan itu didasarkan kepada data, kepada kemudian juga bukti-bukti yang jelas begitu kan. Dan yang ketiga begitu kan tadi mestinya juga publik perlu tahu apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama, khususnya Dirjen Bimas Haji itu, untuk kemudian mempersiapkan haji kok sampai kemudian batal. Kok nggak belajar dari tahun lalu yang batal, kenapa tahun ini kemudian batal lagi begitu kan? Berarti kan menunjukkan ada usaha yang kurang kuat, yang kurang berhasil untuk menyelenggarakan ibadah haji. Jadi memang lemah sekali argumentasinya itu. Begitu Bung Wadil. Baik. Dari penjelasan Anda tadi, Bung Iwan, artinya pembatalan ini pemerintah Jokowi sangat tidak sensitif dengan perasaan umat yang berharap akan berangkat tahun ini. Bahkan lebih dari itu terasa kurang sensitif dengan wibawa bangsa yang seolah dikesampingkan dalam perhelatan umat yang paling global ini. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Iwan? Iya, ini saya pikir memang pejabat kita kurang sensitif ya tentang ibadah haji. Satu, bahwa ibadah haji kan rukun Islam yang nomor 5. Sehingga kalau nggak dilaksanakan, ini kan satu hal yang sangat problematis ya. Orang sudah ngomong di media sosial itu, zaman Belanda saja nggak ada pembatalan haji, begitu ya. Zaman Soeharto yang katanya otoriter, nggak ada pembatalan haji. Nah kenapa katanya zaman yang katanya demokratis, yang rezimnya nggak memusuhi ulama, nggak anti Islam, kok malah ada pembatalan haji seperti ini? Jadi kurang sensitif terhadap salah satu rukun Islam. Oke lah kalau orang misalnya masih belum bisa menerima, katakanlah, hukum pidana Islam. Nah, tapi ini hukum haji loh, yang sudah sejak sebelum kemerdekaan, sejak zaman penjajahan terlaksana, kok sekarang malah dibatalkan? Berarti nggak sensitif ini tentang rukun Islam yang nomor 5 ini. Dan juga kita menyayangkan kenapa Wapres dari awal tidak memberikan pernyataan, tidak meluruskan, tidak membimbing Kementerian Agama, tidak kemudian juga memberikan pengarahan agar nggak terulang pembatalan haji ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak sensitif dengan perasaan calon jemaah haji ini. Yang kita tahu bahwa mereka itu sudah bersusah payah nabung gitu kan. Kemudian juga usianya juga banyak yang sudah tidak muda lagi, yang sudah di atas 50 bahkan 60. Yang mohon maaf secara peluang usia itu juga sangat berat. Karena kita tahu antrian di Indonesia kan sangat panjang betul. Jadi antrian paling panjang di Indonesia itu paling lama tuh di Kalimantan tuh sampai tahun 2055. Bayangkan, tahun 2055. Kalau sekarang usia katakan si calon jemaah haji itu 45 ya per 5 tahun dia dapat nomor, dia baru berangkat tahun 2055, berarti berapa itu? Dia harus menunggu 34 tahun lagi. Berarti dia pada kesempatan umur 76 tahun. Bayangkan, usia yang tidak muda, yang tidak fresh. Nah ini jadi persoalan yang memang harusnya sensitif ya, peka. Karena orang-orang yang akan berhaji ini mereka dengan uang sendiri,
keringat sendiri dan usia sudah banyak yang tidak muda lagi. Dan yang ketiga memang ini juga menunjukkan berarti menunjukkan bahwa posisi Indonesia itu sangat lemah di hadapan pemerintah Saudi Arabia. Banyak faktor, misalnya karena mungkin Saudi melihat Indonesia ini penanganan pandeminya masih berantakan, begitu kan, masih belum dipercaya. Vaksin yang dipakai juga bukan vaksin yang direkomendasikan oleh Arab Saudi, begitu. Walaupun itu mudah sebetulnya di tangan, tinggal divaksin lagi aja ulang seperti itu, gitu kan. Dan kita juga khawatir ini juga imbas dari isu-isu tentang, bukan isu ya, tapi fakta bahwa terjadi yang namanya kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh Islam di tanah air. Ini kita khawatirkan demikian. Begitu Bung Fadil. Ya, baik Bung Iwan. Belakangan muncul kecurigaan, jangan-jangan ya Bung Iwan, memang ada kewajiban administrasi yang belum diselesaikan oleh pihak Indonesia. Menurut Anda, apakah pengelolaan dana haji sudah transparan? Nah, ini memang yang menjadi kecurigaan publik, kekhawatiran publik. Ya, uangnya ada atau enggak, begitu kan ya? Dan kemudian juga berbagai macam kewajiban administrasinya ada atau tidak, begitu kan? Sudah ditunaikan atau belum? Nah, oleh karena itu mestinya memang ada audit yang transparan, yang clear. Karena uang haji itu 149 triliun sekian, gitu kan? Jadi bayangkan uang yang sangat banyak seperti itu. Yang resiko kebocorannya itu sangat besar. Nah, karena mohon maaf ya bahwa kondite pemerintahan Jokowi ya, itu kan sangat rendah sekali dalam masalah penanganan korupsi, apalagi dengan pelumpuhan KPK seperti itu ya. Termasuk juga mohon maaf ya, Kementerian Agama sudah beberapa tahun silam itu selalu disebut sebagai salah satu kementerian yang juga rawan korupsi. Nah, oleh karenanya mestinya ada audit yang transparan terhadap dana haji dipakai kemana, sudah habis berapa, gitu kan? Lalu bagaimana tentang kewajiban administrasinya ini terlaksana atau belum seperti itu. Jadi jangan kemudian Pak Anggito Abimanyu di media bilang uang haji aman. Iya kan itu versi beliau, gitu kan? Sementara kan publik wajib tahu, perlu tahu, harus tahu karena mereka itu uang mereka, begitu kan? Termasuk ketika uang itu dibelikan sukuk ya, surat utang negara untuk pembiayaan APBN, begitu kan. Nah, ini jemaah haji diminta akadnya enggak, diminta ridhonya enggak seperti itu. Nah, ini persoalan. Jadi memang audit terhadap dana haji ini mutlak harus dilakukan. Karena sudah mungkin laporan itu ada, tapi kan perlu audit yang lebih mendalam lagi. Karena ini uang umat, bukan uang negara loh. Ini uang umat dan khusus uang untuk ibadah haji yang mestinya itu betul-betul dipelihara dengan baik. Jadi seperti mengurus dalam agama itu seperti mengurus harta anak yatim. Jangan gegabah menggunakan uang haji. Bagaimana kalau misalnya ya, walaupun na'udzubillah, ternyata uangnya nggak ada, kita akan sangat berharap itu nggak terjadi. Tapi kalau misalkan terjadi, Masya Allah, ini berat sekali. Berat nanti pertanggungjawabannya terhadap jamaah. Begitu, Bung Fadil. Baik, Bung Iwan. Apa yang harus dilakukan umat khususnya para tokoh dan politisi muslim menyikapi persoalan pembatalan keberangkatan haji 2021 ini dan pengelolaan dana hajinya, Bung Iwan? Iya, saya pikir para tokoh umat, ormas-ormas Islam, terutama ormas yang besar ya, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan juga yang lain itu mereka bersatu, kemudian meminta satu audit, ya, audit dana haji secara transparan. Ya panggillah auditor eksternal ya, kantor audit yang mereka itu berkompeten, yang tasnya tinggi untuk mengaudit dana haji itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemudian memperbaiki yaitu berbagai macam administrasi dalam haji ini. Ya, misalnya uang haji itu dipakai untuk investasi, sukuk, syariah segala macam, itu dikaji ulang lagi, tepat tidak, layak tidak seperti itu, begitu kan? Bagaimana resikonya? Ya, kalau uang haji diberikan sukuk, uang surat utang untuk pembiayaan APBN, sementara APBN kita sekarang ini juga sudah bermasalah, begitu kan? Gimana ada risiko hilang atau enggak? Ini harus dikaji ulang lagi seperti itu. Yang ketiga juga prosedur itu pemberangkatan atau pendaftaran jemaah haji. Jadi mestinya yang berangkat haji itu, yang mendapatkan nomor itu orang-orang yang betul punya uang. Jangan lupa ya bahwasanya haji itu kan ada syarat istitoah, kemampuan. Di antaranya istitoah fil mal, kemampuan dalam harta, begitu. Nah, sekarang ini kan ada program dana talangan haji. Orang bayar sekian juta sudah bisa dapat nomor.
Padahal dia belum cukup uang itu sebetulnya untuk Ya. berangkat haji. Tapi kan ditalangi oleh bank gitu kan, ada program dari bank dan bank sangat senang karena kan ini tambahan income buat mereka. Karena bayangkan berapa ratus ribu orang mau haji begitu kan. Ini Ya. pendapatan buat mereka. Ini gaji ulang lagi. Karena dampaknya apa? Satu, ini khawatir nanti merupakan hal yang nggak termasuk istitoah, gitu kan, karena belum punya uang yang cukup sebetulnya. Dan yang kedua itu adalah bahwa ini akan menghambat orang-orang yang punya uang cash yang ingin berangkat haji secara cepat begitu kan. Nah, Ya. mestinya ini diurai. Jadi antriannya diurai gitu kan, yang berangkat itu diprioritaskan satu yang betul sudah punya kafaah, punya istitoah kemampuan dalam uang, katakanlah cash begitu ya. Yang Ya. kedua yang belum pernah haji. Gitu itu. Ya, jadi ini juga harus dibenahi. Jangan sampai kemudian tadi ya ada antrian gara-gara ada program talangan haji. Dan yang jangan lupa bahwa pengurusan haji ini harus dikerjakan, dilakukan oleh pejabat yang amanah, yang ikhlas, orientasinya adalah melayani tamu-tamu Allah. Bukan untuk mencari profit, bukan pertimbangannya untung rugi. Jadi saya pikir nggak pantas kalau misalkan di media itu ada anggota dewan mengatakan bahwa ini pemerintah mensubsidi rakyat untuk haji. Betul nggak mensubsidi? Jangan-jangan sebetulnya itu uang haji juga. Karena Iya. 140 triliun di deposito kan berapa itu? Ya, masa dikatakan mensubsidi? Nah, seperti itu. Jadi ini harus dikerjakan secara amanah, jujur, ikhlas, tidak berhitung masalah tentang keuntungan, tentang profit, tapi betul-betul untuk melayani tamu-tamu Allah. Nah, mestinya ormas-ormas Islam ini bersama dengan umat itu melakukan sekurang-kurangnya seperti itu, Bung Fadil, Ya. supaya persoalan haji di tanah air ini kemudian bisa tuntas ya, bisa selesai, jadi keberangkatan itu bisa terurai antriannya, kemudian haji juga terlayani dengan baik ya, dan juga kemudian tadi transparan. Ya janganlah kemudian mohon maaf ya, ini menurut saya kurang tepat ya, setiap kali ada persoalan dalam haji itu selalu pemerintah menggunakan ayat-ayat Quran atau hadis tentang masalah sabar, ikhlas. Ya betul, haji itu butuh kesabaran dan juga keikhlasan. Tapi pemerintah sebagai pihak penyelenggara harus bekerja lebih keras lagi, bekerja ikhlas untuk melayani tamu-tamu Allah. Janganlah kemudian ayat-ayat itu, hadis-hadis itu dijadikan katakanlah sebagai, mohon maaf kalau bahasa kasarnya, membius gitu kan, jamaah agar mereka bisa diam. Enggak, jangan demikian. Harus ada ikhtiar dan kerja keras yang lebih lagi dari penyelenggara ibadah haji. Demikian, Bung Fadil. Ya, baik Bung Iwan. Terakhir, bagaimana konsep Islam dalam penyelenggaraan haji yang baik, khususnya di era pandemi ini? Baik, ya yang pertama tadi sudah sebagian saya sampaikan bahwasanya ini harus diurus dengan ikhlas, penuh integritas, amanah, jujur, ya karena ini melayani tamu-tamu Allah. Jadi andai kata pun ada biaya ONH begitu ya yang harus dibayar, itu betul-betul untuk perjalanan mereka dan bekal mereka. Jadi jangan berpikir sekali-kali pemerintah itu profit di dalam ibadah haji ini. Ya, untuk masuk APBN nih. Oh, jangan demikian. Ini untuk melayani tamu-tamu Allah seperti itu. Jadi yang pertama. Yang kedua adalah kemudian mulai mengurai antrian itu. Jadi prioritaskan satu yang sudah punya uang cash yang mau berangkat, yang kedua adalah yang mereka belum pernah berhaji. Nah, dengan begitu maka akan terurai nih yang namanya antrian panjang sekali itu ya. Lalu yang ketiga ya bahwasanya negara harus membangun sarana prasarana infrastruktur dan ini nggak bisa hanya Indonesia, tapi memang harus dunia Islam membangun seperti itu supaya kemudian para tamu-tamu Allah ini mereka mendapatkan tempat yang layak, nyaman dan aman selama pelaksanaan ibadah haji seperti itu ya. Nah di masa pandemi ini ya maka negara harus bekerja keras. Satu memberikan vaksin. Kalau memang disyaratkan vaksin dan vaksin itu terbukti bisa membantu penularan atau memutus mata rantai penularan, maka berikan vaksin yang memang itu aman ya dan terbukti memang ampuh untuk memutus mata rantai penyebaran wabah seperti itu. Dan yang kedua tentu mengatur protokol kesehatan. Nah di sini saya kira pasti bisa lah ya. Negara dengan segala powernya itu bisa untuk mengatur protokol kesehatan. Termasuk diantaranya seandainya memang ya harus mengurangi kuota agar tidak berjejalan nanti di tanah suci di Masjidil Haram ya, di Jamarah, di Mina, di Arafah supaya nggak berjejalan, ya bisa kemudian ada pengurangan dulu kuota secara tentu berkesinambungan sampai nanti kondisi aman
baru dibuka lagi secara normal seperti itu. Nah, intinya memang harus bekerja keras. Jadi harus jangan mengatakan nggak bisa karena pandemi. Betul nggak ini sama sekali nggak bisa dihandle. Betul nggak sama sekali nggak ada terobosan. Nah, masa sih kita kurang akal? Orang jalan-jalan keluar juga bisa, tenaga kerja asing Cina juga bisa masuk ke kita di masa pandemi. Masa untuk jemaah haji yang hukumnya wajib ini nggak dilakukan terobosan. Masa kalah sama Cina begitu? Malulah kita begitu. Demikian Fadil. Iya. Baik, terima kasih Bung Iwan Januar, Direktur Siasah Institut telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari KC News. Akhirnya, saya Muhammad Fadil Abdussalam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.